Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait masalah akidah as-sahihah. Akidah sahihah wa ma yudaduha, dan apa yang menjadi lawan dari akidah sahihah, yaitu akidah batil. Risalah yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau jelaskan bagaimana akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa oleh para sahabat, yang diyakini oleh para tabi'ut tabi'in dan para imam-imam yang al-mu'tabar. Karena lurusnya akidah seseorang menjadi kunci dia akan selamat nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang nanti datang menghadap Allah Azza wa Jalla membawa keyakinan yang batil, membawa akidah yang batil, maka tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun." Pada hari itu, nanti pada hari kiamat, tidak bermanfaat harta benda yang mereka kumpulkan, anak-anak yang mereka banggakan, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Para ulama menjelaskan, hati yang selamat adalah salamatum minasyirki, hati yang selamat dari kesyirikan, dari bentuk-bentuk keyakinan kesyirikan, keyakinan khurafat, keyakinan yang batil, selamat dari bentuk kesyirikan. Salamatul minal bidah, hati yang selamat dari kebid'ahan, dan hati yang selamat dari bentuk-bentuk hasad, permusuhan, kedengkian kepada sesama kaum muslimin. Maka perlunya kita untuk membersihkan hati ini dari keyakinan-keyakinan yang batil, tentu dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan. Kemarin masuk kita halaman 11 kita sampai halaman di halaman 11. Wa qala ta'ala, wa la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Di sini Syekh bin Baz membawakan sebuah ayat, dan mereka tidak mendatangkan dalil yang semisalnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ahlul batil, orang-orang yang mereka memiliki penyimpangan, juga mereka memiliki dalil. Jadi mereka mendatangkan sebuah dalil yang semisalnya. Mungkin dia mendatangkan dari Al-Quran, dari Sunnah. Tapi ingat, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, melainkan kami datangkan bantahannya, kami datangkan kebenaran untuk membungkam dalil tersebut dengan penafsiran yang paling bagus, dengan yang paling bagus atau yang paling muhkam. Semua ahlul batil ketika mereka mendatangkan Al-Quran dan Sunnah untuk membenarkan pendapatnya, membenarkan argumennya, membenarkan akidah yang batil, pasti Allah akan hancurkan dengan ayat-ayat yang muhkam, yang lebih ahsana tafsir, yang lebih bagus penafsirannya, takwilannya.
Ya, jadi teman-teman jangan khawatir. Sekalipun ya para pengekor hawa nafsu mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, qala Allah, qala Rasul, semua itu mentah. Ya, hanya sekedar untuk mendukung kebatilan mereka. Dan semuanya itu akan terbantahkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, yang lebih bagus. Ya, penafsirannya dari kalangan para ulama. Wa qad dzakara al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu fi tafsiril masyhur inda kalamihi ala qaulillahi azza wa jalla. Dan sungguh Al-Hafidz Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, dalam tafsirnya yang sangat masyhur, tafsir Ibnu Katsir ya, ketika mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda bi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Kalaman hasanan fi hadzal bab. Jadi beliau mendatangkan sebuah kalam, ucapan yang sangat bagus sekali tentang masalah ini, ya, tentang penafsiran ayat ini, surat Al-A'raf ayat 54. Yahsunu naqluhuna, yang sangat bagus dinukilkan di sini. Li'admi faidatihi, karena saking besarnya faedahnya. Qala rahimallahu ma nassuhu. Berkata Ibnu Katsir rahimallahu taala berikut nasnya, penjelasannya. Linnasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan. Jadi manusia pada pembahasan ini, ya, pada bab ini tentang asma wa sifat, tentang istiwanya Allah di atas arsy, ini banyak pendapat-pendapat yang sangat banyak sekali. Laisa hada maudhi'un bastuha. Namun di sini bukan tempat untuk memaparkannya. Jadi kalau dipaparkan di sini semuanya, didatangkan pendapat-pendapat para ulama terkait masalah istiwa Allah di atas arsy, ini nanti nggak cukup ya tempatnya. Wa inna ma nasluku fi hadzal maqami madhhab as-salafis salih. Akan tetapi ya, kita hanya menempuh madhabnya salafun salih, ya, tentang masalah asma wa sifat ini. Jadi kita berjalan, kita menempuh, ya, dalam masalah asma wa sifat sebagaimana yang ditempuh oleh para salafun salih. Siapa mereka? Malikun wal Auza'i, Imam Malik, Imam Auza'i, was Tsauri, Imam Tsauri, ya, Sufyan as-Tsauri, wal Lais, Imam Lais bin Sa'ad, Lais bin Sa'ad, ya, Lais bin Sa'ad, was Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa Ishaq ibn Rahawayh, wa ghairihim min a'immatil muslimin qadiman wa hadisan, dan yang selain dari mereka dari imam-imam kaum muslimin dari dulu sampai sekarang. Ya. Jadi teman-teman, jika ingin selamat, ya, dalam masalah asma wa sifat atau tauhid asma wa sifat, maka kuncinya tempuhlah jalannya para salafun salih, ya, terkait masalah asma wa sifat. Mereka menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, ya, dalam Al-Quran dan dalam sunnahnya, tanpa menyerupakan, min ghairi tamsilin wala tashbihin wala ta'tilin wala ta'wilin wala tafwidin wala takyifin. Ya, itu yang mereka tetapkan. Taib. Kemudian di sini wa huwa imraruha, apa yang mereka perlakukan terhadap asma wa sifat tersebut, itu mereka membiarkannya kama ja'at, sebagaimana yang datang. Terkait masalah nas Al-Qur'an, terkait masalah asma wa sifat, maka pendapat para salafun salih dan pendapat yang benar adalah membiarkan, ya, apa yang datang, sesuai apa yang datang dalam Al-Quran maupun Sunnah, min ghairi takyifin, tanpa membagaimanakan. Ingat, Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah menanyakan tentang sifat-sifat Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, jelaskan tentang
Summa stawa 'alal arsy. Allah istiwa di atas arsy. Kita dilarang keras menanyakan kaifa istiwa'uhu. Bagaimana istiwanya, enggak boleh. Ya, kaifiyah terkait sifat Allah itu Allah hanya yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari kalangan salafun salih, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para imam-imam mereka menanyakan tentang kaifiyah sifat tersebut. Cukup mengimani, ya, membiarkan sebagaimana yang datang, karena sifat Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai sedikit pun. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Itu teman-teman ya. Jadi perhatikan di sini ya. Jadi nggak boleh bertanya tentang bagaimana kaifiyahnya. Dan Imam Malik rahimahullahu taala di pembahasan yang lalu telah kita jelaskan kaidah dalam asma wa sifat 4 ini, lihat. Ketika Imam Malik menjelaskan tentang istiwa. Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa secara bahasa Arab maklum, diketahui. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimana istiwanya, ya kaifiyah istiwanya itu majhul, tidak diketahui. Karena Rasul sallallahu alaihi dan Rasulnya tidak mengkhabarkan bagaimana kaifiyah istiwa. Wal imanu bihi wajibun, mengimani istiwa perkara yang wajib. Was-su'alu anhu bid'atun, menanyakan kaifa, tentang kaifiyah istiwa Allah, sifat-sifat Allah, maka ini perkara yang bid'ah, perkara yang baru dalam agama. Dan ini kita terapkan di sifat-sifat yang lain. Sebagai contoh, Allah punya sifat nuzul, turun ya ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina sulusil lail. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam. Kita kaidahnya terapkan sebagaimana Imam Malik. An-nuzulu ma'lumun, sifat nuzul itu maklum secara bahasa. Wal kaifu majhulun, bagaimana turunnya itu enggak boleh kita bertanya. Terbangkah, loncatkah, enggak boleh kita bertanya tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wajibun, mengimani sifat nuzul itu wajib. Was-su'alu anhu bid'atun, bertanya bagaimana tentang turunnya itu adalah perkara yang bid'ah, perkara yang baru dalam agama. Baik, itu ya teman-teman ya, terapkan kaidah sebagaimana Imam Malik telah terangkan. Insyaallah kita akan selamat. Kemudian di sini dikatakan min ghairi takyifin, tanpa membagaimanakan, wala tashbihin, dan tidak menyerupakan, wala ta'tilin, dan tidak mentaktil, menafikannya. Ya, jadi tidak membagaimanakan sifat tersebut, tidak menanyakan bagaimana tentang sifat tersebut, tidak pula menyerupakan, tidak pula menafikan dari sifat tersebut. Wallahirul mutabadir ila adhanil musyabbihina manfiyun anillah. Namun yang terlintas, yang zahir, yang terlintas, ya, sebagian pada benak-benak orang-orang musyabbihin, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan sifat makhluk, mereka menafikan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyabbihin, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, terbenak dalam otak mereka langsung, kalau Allah punya sifat turun, ya, berarti sama dengan makhluk. Langsung mereka menyerupakan dengan sifat makhluk. Nah, sehingga ketika mereka sudah menyerupakan, akhirnya mereka menafikan. Ya, nggak mungkin masa Allah serupa dengan makhluk. Akhirnya manfiyun anillah. Akhirnya mereka nafikan sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat, ya, orang yang sudah menghayalkan sifat Allah dengan makhluk. Ya, akhirnya otaknya liar kemana-mana sehingga dia mentaktil atau menafikan sifat Allah, yang sifat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Fa innallaha la yushbihu syai'un, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Perhatikan, orang-orang musyabbih, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Perhatikan, kita punya kaidah, laisa kamitslihi syai'. Ya.
Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah, zatnya maupun sifatnya. Maka di sini para ulama memberikan sebuah kaidah, al-qaul fis sifat kal qaul fid dzat. Pembahasan terkait sifat Allah sama dengan pembahasan terkait tentang zat Allah. Kalau zat Allah saja tidak serupa dengan makhluk, tidak ada yang tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitu pula dalam masalah asma wa sifat, tidak sama dengan sifat makhluk, dan tidak ada yang tahu tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ditanya bagaimana kaifiyahnya, jangan ditanya, ya, karena fa innallaha la yushbihu syai'. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluk siapapun. Ya, tidak serupa dengan sesuatu min khalqihi, dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyerupai sedikit pun. Ya, tidak ada yang serupa sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Balil amru kama qala al-a'immah. Bahkan perkaranya sebagaimana yang telah dipegang teguh oleh para a'immah, para imam-imam yang muktabar, yang tadi saya sebutkan, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam As-Sawri, Ibnu Khuzaimah, ya, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, dan yang lainnya. Kemudian di sini dikatakan minhum Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, ya, di antara imam, ya, yang masyhur, ulama yang sangat terkenal, bahkan beliau gurunya Imam Bukhari, Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, Syekhul Bukhari, beliau adalah sahnya Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Beliau mengatakan, man syabbahallaha bi khalqihi kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh telah kufur. Iya, karena sesuatu yang serupa itu pasti ada 3 hal, ya kawan. Minimal 3 hal. Jadi kita bisa menerangkan sesuatu ini sama dengan benda yang lain itu dengan 3 hal. Yang pertama, adanya berita dari orang yang sikoh, yang terpercaya. Walaupun kita nggak pernah melihatnya, tapi kalau ada berita dari orang yang terpercaya, yang memberitakan tentang benda tersebut, zat tersebut, begini, maka kita benarkan, karena dia orang yang sikoh. Yang kedua, atau kita bisa melihat secara langsung benda yang serupa. Kita bisa menjelaskan benda itu sama. Kenapa? Karena kita pernah melihat benda yang serupa. Ya, benda yang serupa. Ada yang serupa dengan benda tersebut. Ya, ada yang serupa dengan benda tersebut. Tapi ternyata Allah dan Rasulnya tidak menjelaskannya tentang kaifiyah sifat tersebut. Dan tidak ada yang tahu, melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita bertanya tentang kaifiyahnya? Terus di sini dikatakan wa man jahada ma wasafallahu bi nafsahu faqad kafar. Dan barang siapa yang mengingkari apa yang Allah telah sifatkan bagi dirinya, maka sungguh dia telah kufur. Ya, telah ingkar. Walaysa fi ma wasafallahu bi nafsahu wala rasuluhu tashbihun. Ya. Jangan dipahami ketika Allah mensifatkan, ya, ketika orang yang menetapkan, yang memberikan sifat yang telah Allah sifatkan bagi dirinya, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mensifatkan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadisnya, bukan berarti tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika seseorang menetapkan sifat sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya, dan menetapkan sebagaimana Rasul tetapkan dalam hadisnya, bukan berarti tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Begitulah.
Faman asbata lillahi ta'ala ma waradat bihil ayatus sarihatu wal akhbaru as-sahihah alal wajhil ladhi yaliqu bi jalalillahi wa nafa'anillahi ta'ala an-naqa'isa faqad salaka sabilal huda. Nah ini, perhatikan sini teman-teman ya. Di sini dikatakan, maka barang siapa yang menetapkan bagi Allah sebagaimana yang datang dari ayat-ayat yang sharih, yang jelas, dan berita-berita yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan nama dan sifat tersebut sebagaimana yang datang, yang Allah dan Rasulnya kabarkan, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah. Wa nafa'anillahi ta'ala naqa'isa, dan menafikan kekurangan-kekurangan, cacat-cacat ya, kecacatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menafikan kekurangan-kekurangan tidak sama dengan sifat makhluk ya. Dan berbagai macam kekurangan dari sifat tersebut kita nafikan. Maka faqad salaka sabilal huda, maka sungguh dia telah menempuh jalan petunjuk. Perhatikan teman-teman, ini jalan yang selamat, jalannya para salafun salih, menetapkan sifat apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan apa yang telah ditetapkan Rasul dalam hadisnya, tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk, tanpa menafikan, tanpa mentakwil, tanpa mentafid, tanpa membagaimanakan ya, dan menafikan kekurangan-kekurangan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, menafikan berbagai bentuk ya, sesuatu yang dapat merendahkan hanya Allah, maka dia telah menempuh jalan petunjuk, jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Besok kita bahas tentang iman kepada malaikat. Ya, selesai pembahasan terkait masalah tauhid asma was sifat. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan, mohon diluruskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.